Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sobat-sobat Babat Zaman TV yang berbahagia, semoga sobat-sobat semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada episode sebelumnya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, dan pada episode sekarang marilah kita lanjutkan dengan kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sobat-sobat yang berbahagia, pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab adalah pemuda yang gagah perkasa. Berusia antara 30 dan 35 tahun. Tubuhnya kuat dan tegap, penuh emosi dan cepat naik darah. Kesenangannya foya-foya dan minum-minuman keras. Tetapi terhadap keluarga ia bijaksana dan lemah lembut. Nah, dari kalangan Quraisy, dialah yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Nah, pada saat itu, sesudah beliau tahu bahwa mereka sudah hijrah ke Abyssinia dan tahu pula rajanya memberikan suaka kepada mereka, beliau merasa kesepian berpisah dari masyarakatnya sendiri. Beliau merasakan betapa pedihnya hati, betapa piluhnya perasaan mereka berpisah dengan tanah air. Tatkala itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut hijrah dalam sebuah rumah di sofa. Di antara mereka adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, merupakan pamannya Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya Nabi. Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah dan muslimin yang lainnya. Pertemuan mereka itu diketahui oleh Umar. Ia pun pergi ke tempat mereka. Beliau mau membunuh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian akan bebaslah kaum Quraisy dari segala penderitaan dan akan kembali bersatu. Dalam pemikiran Sayyidina Umar, setelah mengalami perpecahan, sesudah harapan dan berhala-berhala mereka dihina, lalu di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nuaim berkata, "Wahai Umar, Anda menipu diri sendiri. Anda kira keluarga Bani Abdul Manaf akan membiarkan Anda merajalela begini sesudah membunuh Muhammad SAW? Tidakkah lebih baik pulang saja ke rumah dan berbakti keluargamu sendiri?" Pada waktu itu Fatimah saudaranya beserta Sa'id bin Zaid suami Fatimah sudah masuk Islam. Sesudah mengetahui hal itu dari Nuaim, Sayyidina Umar cepat-cepat pulang dan langsung menemui mereka. Di tempat itu beliau mendengar ada orang membaca Al-Quran kepada mereka. Setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati, orang yang membaca itu bersembunyi dan Sayyidah Fatimah menyembunyikan kitabnya.
Saya mendengar suara bisik-bisik. Apa itu? Tanya Sayyidina Umar. Karena mereka tidak mengaku, Sayyidina Umar membentak lagi dengan suara lantang. Saya sudah tahu kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya, katanya sambil memukul Said keras-keras. Fatimah yang berusaha hendak melindungi suaminya itu juga mendapat pukulan keras. Kedua suami istri itu jadi panas hati, lalu berkata, "Ya, kami sudah masuk Islam. Sekarang lakukan apa saja." Tetapi Sayyidina Umar jadi gelisah sendiri setelah melihat ada darah di muka saudaranya itu. Ketika itu juga timbul rasa iba dalam hatinya. Beliau menyesal. Dimintanya kepada saudaranya kitab yang mereka baca itu diserahkan kepadanya. Setelah membacanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Beliau merasa menyesal sekali atas perbuatannya itu. Bergetar rasanya beliau setelah membaca isi kitab itu. Ada sesuatu yang luar biasa dan agung dirasakan. Ada suatu seruan yang begitu luhur. Sikapnya jadi lebih bijaksana. Beliau keluar sekarang membawa hati yang sudah lembut. Jiwanya juga terasa tenang sekali. Beliau langsung menuju ke tempat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul di sofa itu. Setelah meminta izin dan masuk, beliau menyatakan dirinya masuk Islam. Dengan adanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah dalam Islam, kaum muslimin sekarang telah mendapat benteng. Dengan Islamnya Sayyidina Umar ini, kedudukan Quraisy jadi lemah sekali. Sekali lagi mereka mengadakan pertemuan guna menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Sebenarnya peristiwa ini telah memperkuat kedudukan kaum muslimin, telah memberikan unsur baru berupa kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan kedudukan Quraisy terhadap kaum muslimin dan kedudukan muslimin terhadap kaum Quraisy sudah tidak seperti dulu lagi. Keadaan kedua belah pihak ini kemudian diteruskan oleh suatu perkembangan politik baru, dengan peristiwa-peristiwa, dengan pengorbanan-pengorbanan dan kekerasan-kekerasan baru pula, yang sampai menyebabkan terjadinya hijrah dan munculnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Demikianlah kisah singkat masuk Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.